Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Jenderal, siang hari ini saya berada di Jalan Kapten Patimura, Kota Jambi, tepatnya di pintu gerbang kuburan Cina, dan di sebelah kiri saya adalah pintu gerbang keluar dari kuburan Cina. Nah, satu-satunya akses jalan menuju TKP hanya jalan ini yang terdekat menuju TKP RT 13 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Berajo, Kabupaten Provinsi Jambi. Saat ini kami sudah berada di lokasi RT 13, yang mana inilah jalan satu-satunya menuju ke TKP RT 13 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Berajo, Provinsi Jambi. Saat ini saya sudah berada di pertigaan antara RT 13 ke arah kanan dan ke arah kiri menuju RT 28, di mana tempat tinggal orang tua Kaila alias Keke. Inilah situasi lokasi tempat tinggalnya orang tua Kaila atau Keke di tanah ini milik yayasan. Jadi pembangunan di wilayah ini bersifat pinjam. Dan ini adalah warung. Di depan kita ada rumah korban. Di depan saya inilah rumah korban Kaila alias Keke yang terbuat dari papan dan statusnya hanya menumpang di tanah milik yayasan. Oke, selanjutnya saya sudah berhadapan dan tiba di rumah orang tua korban yang bernama, orang tua laki-lakinya bernama Bapak Usman. Selamat siang Pak Usman. Selamat siang Pak. Ini betul rumahnya Bapak Pak ya? Benar Pak. Status rumahnya apa nih Pak? Papan Pak. Papan Pak ya, masih menumpang di tanah yayasan Pak ya? Menumpang Pak. Iya, makasih. Ibu ada di dalam Pak? Ada Pak. Ya, makasih Pak ya. Iya Pak. Oke, sekarang kita masuk ke rumah ibu korban, dan ini juga ada ibu-ibu yang rencana nanti malam melaksanakan hajatan dalam rangka memperingati, mendoakan saudara kita Kaila. Nah, inilah wujud dari rumah korban, dan saat ini juga di depan saya adalah ibunya Kaila. Selamat siang Bu. Selamat siang. Oke, kita selanjutnya dulu keterangan dari ibu korban sempat membeli token dan biskuit ke toko salah satu yang ada di tetangganya. Nanti kita datangi saat ini. Saat ini saya berada di toko Juwita. Nanti kita tanya langsung kepada pemilik toko. Assalamualaikum Bu. Izin Bu, mohon waktunya sebentar. Benar warungnya Bu Jita Bu? Iya. Saya mau tanya sedikit Bu. Apakah benar waktu itu ibunya Kaila belanja token di sini Bu? Iya, pagi-pagi. Nah, apakah bersama Kaila Bu? Iya, Kira-kira jam berapa Bu? jam 9. Nah, selain beli token apa saja Bu? Cuman beli token sama bumbu racik itu. Bumbu Mas. racik itu saja. Apakah Kaila ikut belanja juga? Iya, tapi tidak jadi. Dia masih di sini, Be, cuman Kapan itu Bu? pagi tuh lah. Oke, makasih banyak Bu ya. Ya. Lah, inilah warungnya Bu Juwita.
Ini lokasi tetangga korban, dan rata-rata di wilayah ini ada 2 RT. Kebetulan rumah korban berada di RT 28 dan TKP berada di RT 13. Oke, saat ini saya sudah berada dengan kedua orang tuanya, dan menurut keterangan setelah belanja beli token, saudara Keke belanja kembali minta uang kepada orang tuanya Bapak Yusman untuk belanja kembali, diberi dengan uang berapa, Pak? 1000 empeng, Pak. Oh ya, oke, makasih banyak Pak ya. Kita cari tahu di mana mereka tempat belanja dulu. Oke, ini lokasi tempat terakhir saudari Keke belanja permen, informasinya. Oke, kita selanjutnya dari rumah korban kita menuju di mana Keke sempat belanja di salah satu toko, dan kita akan tanya langsung kepada pemilik toko. Inilah salah satu toko yang informasinya saudari Keke sempat belanja, dan kita akan coba tanya langsung. Assalamualaikum, Mak. Benar ini tokonya Mbak Mardiana? Mak, saya mau bertanya dulu sedikit nih. Keke apakah belanja waktu itu, kejadian itu di tokonya, Mak? Iya, pagi-pagi. Belanja apa itu, Mak? Permen Permen mana, Mak? Oh, itu, Mak ya. Itu dengan uang berapa, Mak? 500. 500, Mak ya. Ya, terima kasih, Mak ya. Oke, berawal dari warung kecil inilah saudari Keke sudah tidak bisa ditemukan lagi. Nah, saat ini kita berada di salah satu gang kecil yang bisa nanti akan menembus ke salah satu akses tempat TKP di RT 13. Nah, inilah lokasi salah satu gang yang bersebelahan dengan toko Bu Mardiana, tempat terakhir Keke berlanja tadi. Di lokasi ini banyak terdapat gang-gang, dan ini juga salah satu gang juga bisa tembus melalui rumah korban. Namun di sebelah rumahnya Bapak Firman ini, menurut keterangan warga, Keke jarang melintas di sini. Ini salah satu gang yang nanti akan tembus di mana kita menemukan sandal Keke yang tertinggal. Ya, disinilah salah satu gang yang akan menuju ke TKP. Kita lanjut lagi, ini juga salah satu gang yang berada di gang depan rumahnya Ibu Ningsih. Dan juga ini gang kecil yang hanya bisa lewat dengan sebatas manusia saja. Nah, ini salah satu gang. Oke, kita akan lanjut ke gang yang di sebelah. Dan gang ini bersebelahan dengan rumah Ibu Fatmawat Misnawati, dan ini juga bisa aksesnya menembus ke jalan besar. Nah, inilah salah satu gangnya yang berada di depan rumahnya Bu Misnawati. Inilah lokasi perumahan yang ada di RT 13 yang dekat dengan lokasi ditemukannya
saudari Kaila di Sepeteng. Nanti kita akan urut kembali ganggang yang masih ada di depan kita. Oke, kita kembali lagi ke rumah korban dan menuju jalan ke TKP. Nah, jalan inilah yang menurut keterangan akses terdekat di mana saudari Kaila ditemukan di Sepeteng. Namun sebelum di situ, ini ganggang dan lokasi rumah sudah masuk di RT 13. Tidak jauh ke depan, di mana Kaila sempat mencari ikan cupang. Nah, ini juga lokasi apabila pada saat hujan airnya akan meluap. Nah, kita akan berada di sebelah rumah Ibu Sukma. Nah, disinilah Kaila sempat mencari ikan di selokan yang berada di sebelah rumah Bu Sukma, di mana saat itu Bu Sukma sudah memasak, sempat menegur saudara Kaila. Oke, saat ini kita sudah kembali, sudah menelusuri di mana yang kita datangi tadi adalah rumah korban yang berada di RT 28, yang tepatnya pada video yang sudah saya gambarkan tadi. Nah, sekarang untuk selanjutnya kita mengarah kepada pertigaan arah ke kanan yang menuju ke arah TKP. Dari pertigaan ini lebih kurang sekitar 150 meter ke TKP penemuan mayat tersebut. Lanjut, kita terus menelusuri jalan yang bisa juga dilalui oleh mobil. Nah, sebelum kita ke TKP, kita akan melintas dan melewati rumah saudara Dayat. Nah, di depan kamera inilah nampak dari samping rumah kosong yang sebelah kiri, rumahnya saudara Dayat, dan yang di tengah rumahnya saudara juga Dayat. Nanti kita akan lihat lagi rumah kosong yang di sebelah kanannya. Oke, kita sudah berada di jalan akses menuju ke rumah Dayat, dan ini salah satu rumah Dayat yang sebelah kanan yang mendekati jalur jalan dan yang sudah kita swab. Dan yang di tengah adalah rumahnya saudara Dayat yang ditunggu oleh pemiliknya. Dan di depan saya rumah kosong yang dimana kami menemukan beberapa item di dalamnya, termasuk bungkus sabu, rokok, bercak darah namun hasilnya negatif, lokasinya lembab, gelap, tidak ada penghuninya. Nah, inilah lokasi di sekitar rumahnya Dayat, dan di depan ini berkisar sekitar 30 meter. Inilah lokasi ditemukannya saudara Keke. Oke, kita kembali melintasi lagi rumah saudara Andi. Nah, ini adalah dari samping gudang Andi yang juga sudah swab. Di dalamnya kondisinya ini tempat parkirannya mobil saudara Andi. Kita lanjut kembali, dan ini tetangganya. Ini rumahnya Bu Bisna. Nah, yang di depan saya ini adalah rumahnya saudara Andi. Dan ini salah satu gudang Andi yang sudah kita cek juga. Dan kita lanjut ke bawah lagi mendekati TKP. Nah, inilah jalan satu-satu aksesnya saudara Kaila melintasi jalan ini juga. Dan di depan ini juga rumah Bu Sukma. Oke, kita lanjut. Dah, inilah akses diperkirakan dari rumah korban menuju ditemukannya almarhum Kaila, lebih kurang sekitar berjarak 100 meter dari rumah kediaman korban.
Baik, inilah aksesnya. Dan satu-satunya ini ada 8 lubang sepiteng warga RT 13. Nah, disinilah di lubang pertama ini saudara Kayla ditemukan. Inilah lokasi saudara Kayla. Yang di depan saya ini adalah rumahnya Bu Wisnawati dan tampak dari samping. Dan di depan saya ini adalah belakang rumahnya penduduk. Dan ini adalah lahan kosong yang mana hanya diisi oleh kebun-kebun kecil dan bekas kolam ikan. Dari jarak sepiteng lebih kurang sekitar 20 meter, kita mengarah kepada petunjuk anjing pelacak yang menggonggong. Dan kita telusuri terus mengarah kepada rumah orang tua Pak RT. Inilah salah satu di samping sepiteng yang diduga jalur yang paling aman untuk membuang korban agar tidak diketahui oleh orang. Lanjut kita menuju jalan samping menuju rumah orang tua Pak RT. Nah, ini akses jalannya. Ini langsung bisa menembus kepada jalan raya. Di depan saya inilah salah satu tanah atau lahan kosong yang mana tempat yang paling aman dan yang paling tidak diketahui untuk membuang korban ke arah sepiteng yang ada di depan saya. Dari depan saya nampak itu adalah rumah kosong saudara Dayat, dan itu rumah Dayat, dan di sebelahnya lagi adalah rumah Dayat juga. Lanjut, kita sekarang berada di sepiteng yang mana sepiteng yang saya sorot inilah di mana Kayla ditemukan. Dan di depan saya lebih kurang berjarak 4 meter ini adalah nampak dari samping rumah saudara Andi. Baik, ini sepiteng dan jarak ke rumahnya Andi lebih kurang 4 meter. Nah, inilah kondisi rumahnya Andi, dan beliau saat ini tidak ada di rumah, sedang bekerja. Selanjutnya kita turun ke bawah dengan jalan yang sama. Kita akan mengarah kepada yang mana pada saat itu Kayla sedang bermain, dan di depan saya adalah got kecil di mana ditemukannya sandal Kayla. Nah, di tempat inilah di antara got kecil di sebelah rumahnya Bu Ningsi ditemukannya sandal Kayla. Dari got kecil ini menuju lokasi sepiteng di depan saya berjarak lebih kurang sekitar 30 meter. Nah, disinilah sempat saudara Andi menegur saudara Kayla. Oke, dari sini saudara Kayla setelah ditegur oleh saudara Andi lari ke atas. Selanjutnya menuju di salah satu gang di dekat rumahnya Bu Sukma. Oke, ini kita sudah berada di depan rumahnya Bu Sukma, dan ini akses jalan ke rumah saudara almarhum Kayla. Nah, disinilah Kayla sempat juga bermain mencari ikan cupang. Di saat itu Bu Sukma sedang masak, sempat menegur saudari Kayla. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kekeliruan dalam hal penyampaian video ini.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.